Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan kedua ini di mata kuliah seminar pemeriksaan akuntansi atau seminar audit, saya akan membahas tentang filosofi audit. Bab kita hari ini tentang filosofi audit ya. Mengapa sih kita harus belajar filosofi audit? Oke, yang pertama adalah apa itu filosofi audit? Filosofi itu sendiri adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Hal ini didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, dan akhir-akhir dari proses itu dimasukkan ke dalam praktek dialog atau dialektik. Jadi filosofi ini filosofi audit sebelum menjadi sebuah standar audit itu merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari percobaan-percobaan atau eksperimen, kemudian didiskusikan atau diutarakan secara persis, kemudian mencari solusi untuk itu, dan setelah itu hasil dari itu saling memberikan argumentasi dan alasan yang jelas ke solusi itu. Kemudian akhir dari proses itu adalah dimasukkan ke dalam dialog sampai akhirnya sekarang kita mengenal istilah standar audit. Jadi sebelum kita mengenal praktek audit, sebelum kita mengenal yang lain, kita harus tahu teorinya dulu. Pendekatan-pendekatan apa sih yang digunakan di dalam filosofi audit sampai menjadi sebuah teknik audit, prosedur audit, dan standar audit yang sekarang kita kenal. Nah, ini sebelumnya Maus and Sharaf, salah satu orang yang membahas tentang philosophy of auditing tahun 1961, mengatakan auditing seyogyanya bukan hanya sekedar uraian praktik, prosedur, metode, dan teknik yang tidak memerlukan uraian, penjelasan, dan argumentasi ilmiah yang kita kenal sebagai teori. Akan tetapi, Maus dan Sharaf yakin bahwa auditing merupakan disiplin tersendiri yang mengandung teori-teori. Itu ya, jadi tujuannya untuk apa sih? Teori-teori itu akan menjadikan penuntun bagi langkah-langkah kegiatannya, dan etika perilaku akan membatasinya. Jadi ketika seorang auditor itu paham betul bagaimana filosofi audit, bagaimana audit itu bisa terbentuk, maka dia akan dalam pelaksanaan kegiatannya dia akan mengetahui hal-hal apa saja yang harus dia lakukan secara detail, secara jelas, dan secara filosofi. Kemudian dalam membatasi dirinya, dia akan paham sekali bagaimana sebuah etika itu mengatur kehidupannya. Kemudian apa saja yang menjadi pendekatan dalam filosofi audit? Nah, ini yang pertama, komprehensif atau pemahaman, perihal atau matter, pikiran, mind, bentuk, form, entitas, dan proses yang komprehensif terhadap keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Jadi pendekatannya adalah pengalaman manusia. Tadi yang telah dijelaskan sebelumnya ini berdasarkan daripada praktek percobaan-percobaan yang sebelumnya memang diskusikan dan kemudian menjadi rangkaian suatu yang dialek atau dialog. Nah, ini artinya audit itu dalam mempertimbangkan sesuatu harus menyeluruh. Dalam hal apa? Dalam hal pembuktian, dalam hal pengungkapan atau disclosure, dan dalam hal independensi. Jadi bukan hanya sebagian, auditor juga harus mempertimbangkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah perspektif, meluaskan pandangan dan melihat kebutuhan akan independensi. Jadi ketika auditor itu akan mengambil sebuah keputusan atau memberikan hasil laporan audit, itu harus mengenyampingkan kepentingan-kepentingan independence, mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan dari tekanan dari luar. Tidak hanya itu, perspektif juga mengatur bahwa dalam hal audit harus meluaskan wawasannya untuk mendapatkan kebenaran dalam hal pembuktian audit. Kemudian yang ketiga itu adalah insight. Auditor harus mampu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari informasi yang bias dari laporan audit yang dihasilkan. Bukan hanya itu, juga dari hal pembuktian auditnya. Kemudian yang keempat itu adalah visi. Dalam pendekatan filosofi audit harus mempunyai visi ke depan yang jelas.
Ini sangat membantu auditor dalam memberikan keyakinan. Jadi jika auditor itu mempunyai visi dan tujuan yang jelas, auditor sendiri pun yakin bahwa hasil yang dihasilkan dari hasil laporan auditnya itu dapat memberikan keyakinan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian juga membantu auditor dalam melihat jauh ke depan, dalam memvisualisasikan prospek-prospek dan tujuan-tujuan. Oke, selanjutnya postulat auditor. Postulat itu apa sih? Postulat itu adalah asumsi dasar. Nah, ini asumsi dasar yang diungkap oleh Moss and Sharaf dalam The Philosophy of Audit-nya. Yang pertama, asumsi dasar pertama, asersi atau objek audit harus verifiable atau auditable. Jelas ya, audit itu harus diuji, harus terverifikasi dengan jelas. Postulat yang kedua itu, auditor yang bertugas memiliki hubungan netral dan tidak mempunyai konflik dengan objek audit. Jadi kita harus mengasumsikan dulu bahwa memang auditor itu adalah orang yang mempunyai hubungan netral gitu. Di luar nanti pada kenyataan di lapangan yang memang auditor itu tidak objektif, tidak independen dan terkait dalam beberapa kasus, tapi asumsi dasar sampai saat ini adalah auditor adalah orang yang memang memiliki hubungan netral. Kemudian postulat ketiga, asumsi dasarnya adalah objek audit harus dipandang bebas dari kekeliruan sampai proses pembuktian diselesaikan dan menunjukkan sebaliknya. Jadi objek audit itu adalah objek audit yang diaudit oleh auditor itu memang harus terbebas dari kekeliruan. Artinya jika kita mengaudit tentang piutang, maka memang piutang itu kita pastikan benar-benar terbebas dari kekeliruan, dari proses prosedur penerimaan piutang sampai kepada cadangan kerugian piutang di laporan keuangan. Itu misalnya. Terus kemudian asumsi yang keempat adalah postulat keempat itu tentang sistem pengendalian. Suatu sistem pengendalian internal dipandang eksis dan berjalan semestinya sampai diperoleh bukti bahwa telah terjadi hal sebaliknya. Jadi SPI ini yang menentukan fee audit. SPI ini yang kita tahu juga memang sangat penting dalam hal proses kegiatan mengaudit ya. Jadi asumsi dasarnya itu adalah sistem pengendalian internalnya dipandang benar dulu dan berjalan sebagaimana mestinya. Baru setelah itu kita pastikan kita bisa menilai apakah audit ini layak atau tidak untuk diaudit, klien ini layak atau tidak untuk diaudit. Terus kemudian postulat asumsi dasar yang kelima, penerapan ketentuan yang berlaku diasumsikan telah berjalan dengan konsisten sampai diperoleh bukti meyakinkan bahwa telah terjadi hal sebaliknya. Jadi asumsi dasar yang kelima itu adalah bicara tentang ketentuan itu regulasi. Jadi regulasi itu kalau kita ingat lagi di pertemuan pertama itu ada SOP, ada kemudian kebijakan tentang pajak, ada kebijakan tentang perundang-undangan, perusahaan, undang-undang perusahaan misalnya. Itu ya, itu kita pastikan dulu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk dijadikan sebuah standar. Kemudian postulat yang keenam, setiap auditor berfungsi secara eksklusif sebagai auditor dalam menjalankan tugasnya. Jadi auditor di sini mempunyai hak dan kewajiban yang memang sudah diatur di dalam SPAP, sudah diatur di dalam SPKN yang memang mereka memiliki hak-hak tertentu atau wewenang lebih dalam kegiatan memeriksa. Jadi seperti contohnya tadi misalnya klien tidak boleh menutup-nutupi informasi-informasi yang ada di perusahaan. Sebenarnya itu untuk kebaikan klien sendiri, tapi artinya di situ auditor memiliki hak eksklusif. Asumsi dasarnya seperti itu. Kemudian postulat yang terakhir, setiap auditor senantiasa diasumsikan profesional dalam pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya. Mengapa profesional? Karena memang kita harus mengetahui dan mengasumsikan bahwa auditor itu adalah sebuah profesi yang memang diatur di dalam undang-undang kenegaraan, undang-undang profesi, dan memang untuk mencapainya juga membutuhkan standar sertifikasi profesi. Kemudian juga di dalamnya ada pendidikan-pendidikan di dalamnya juga memang pelatihan-pelatihannya juga memang memerlukan proses yang tidak begitu mudah gitu. Jadi asumsinya adalah mereka adalah orang-orang profesional. Nah, terakhir definisi audit. Saya ingatkan kembali tentang definisi audit, itu adalah suatu proses sistematik. Jadi dari teori-teori audit yang telah filosofi-filosofi audit itu menghasilkan bahwa definisi audit itu adalah suatu proses sistematik. Artinya yang prosedural, artinya ini dari pendekatan-pendekatan yang tadi telah disebutkan. Kemudian untuk memperoleh bukti secara objektif merupakan dari pendekatan yang tadi ya, pendekatan bahwa postulat ke-5 atau ke-6 itu tentang independensi ya, mengenai penyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian atas pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Oke, sekian pertemuan kedua. Lengkapnya bisa kita baca di modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.